Selamat datang di ruang refleksi diri, tempat kita menelaah hidup dengan jernih dan menata batin dengan kebijaksanaan. Semoga Anda yang mendengarkan hari ini berada dalam keadaan sehat, tenang, dan siap untuk melihat kehidupan dari sisi yang lebih dalam. Karena di sini, kita tidak hanya bicara tentang motivasi, tapi tentang bagaimana menjadi manusia yang kuat tanpa kehilangan nurani. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang terdengar paradoks, bagaimana kebaikan bisa merusak hidupmu. Sebuah topik yang mungkin membuat sebagian orang tersentak. Namun bagi seorang Stoik, ini adalah panggilan untuk berpikir lebih tajam. Marcus Aurelius pernah berkata, tidak semua yang tampak baik membawa kebaikan. Kadang, niat baik yang tidak disertai kebijaksanaan justru menjadi sumber penderitaan. Maka mari kita pelajari, bukan untuk berhenti berbuat baik, tetapi agar kita tidak lagi hancur karenanya. Poin 1. Terlalu ingin disukai. Kebaikan yang lahir dari ketakutan. Dalam perjalanan hidup ini, banyak dari kita tumbuh dengan keyakinan bahwa menjadi baik berarti harus disukai semua orang. Kita diajarkan untuk selalu sopan, menuruti permintaan, menghindari konflik, dan berbuat baik agar tidak menyinggung siapapun. Namun jarang sekali kita bertanya, apa benar itu kebaikan atau hanya ketakutan yang tersamar? Marcus Aurelius pernah menulis, jika kamu ingin hidup tenang, jangan berharap semua orang menyukaimu, karena orang bijak tidak hidup untuk disukai, tapi untuk hidup sesuai prinsip. Kata-kata itu sederhana, namun begitu menampar bagi siapapun yang hatinya mudah goyah oleh pandangan orang lain. Kita hidup di zaman di mana penerimaan sosial menjadi mata uang baru. Satu like, satu pujian bisa membuat kita merasa berharga. Tapi saat itu hilang, kita merasa kosong, seolah seluruh nilai diri kita ikut runtuh. Banyak orang berbuat baik bukan karena cinta, tapi karena takut kehilangan penerimaan. Kita tersenyum bukan karena tulus, tapi karena takut dianggap sombong. Kita menolong bukan karena peduli, tapi karena takut disebut egois. Ini bukan lagi kebaikan. Ini adalah bentuk perbudakan emosional. Ketika harga dirimu ditentukan oleh selera orang lain. Dalam pandangan Stoik, akar dari penderitaan bukan terletak pada dunia luar, melainkan pada keterikatan kita terhadap hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Dan salah satu keterikatan paling berbahaya adalah keinginan untuk disukai. Seneca menulis, orang yang mencoba menyenangkan semua pihak akan kehilangan arah dan dirinya sendiri. Karena ketika kamu berusaha membuat semua orang bahagia, kamu akan kehilangan kompas moralmu. Kamu mulai menyesuaikan kata-kata agar terdengar benar, bukan agar menjadi benar. Kamu mulai mengubah sikap agar diterima, bukan agar tetap setia pada nilai yang kamu yakini. Akhirnya kamu hidup seperti aktor di atas panggung, memainkan peran yang disukai penonton, tapi tidak pernah benar-benar menjadi dirimu sendiri. Dan begitulah kebaikan yang lahir dari ketakutan perlahan menghancurkanmu, membuatmu hidup di bawah bayang-bayang ekspektasi orang lain. Kebaikan sejati dalam ajaran para filsuf Stoik bukanlah tentang membuat orang lain senang, tapi tentang hidup sesuai dengan kebajikan, kejujuran, keadilan, keberanian, dan pengendalian diri. Seorang Stoik akan tetap berkata benar walau tidak disukai. Ia akan menolak dengan sopan ketika sesuatu bertentangan dengan prinsipnya. Ia tidak memerlukan tepuk tangan untuk melakukan hal yang benar, karena baginya nilai moral tidak pernah bergantung pada opini publik. Lalu bagaimana cara keluar dari jebakan ini? Pertama, sadari bahwa tidak semua orang harus menyukaimu, dan itu bukan masalah. Orang bisa saja salah paham, menilai, bahkan tidak menghargai. Tapi itu bukan alasan untuk kehilangan keteguhanmu. Kedua, tanyakan motif di balik setiap tindakan baikmu. Apakah kamu melakukannya karena itu benar? Atau karena kamu ingin dipuji? Jika jawabanmu yang kedua, maka kamu sedang memperdagangkan integritasmu dengan penerimaan sementara. Ketiga, belajarlah nyaman dengan ketidaksukaan orang lain. Bukan karena kamu keras kepala, tapi karena kamu menghargai kejujuran lebih dari citra. Dunia modern memujimu ketika kamu tampak baik, tapi dunia batinmu akan menghormatimu ketika kamu benar-benar hidup sesuai nilai. Kebaikan sejati tidak pernah membutuhkan panggung. Ia tidak menuntut tepuk tangan, tidak mencari validasi. Ia hanya membutuhkan ketulusan dan keberanian untuk menjadi apa adanya, bahkan ketika dunia tidak setuju. Jadi,
Jangan biarkan ketakutan untuk tidak disukai membuatmu kehilangan jati diri. Jadilah baik, tapi bukan karena ingin disukai. Jadilah baik karena itu adalah bagian dari siapa dirimu. Sebab pada akhirnya, hanya hati yang bebas dari ketakutanlah yang bisa benar-benar mencintai. Dan hanya jiwa yang tenanglah yang bisa benar-benar berbuat baik. Poin 2. Tidak tahu batas mengorbankan diri demi semua orang. Ada kalimat yang terdengar mulia, tapi menyimpan jebakan halus di dalamnya. Aku hanya ingin membantu. Banyak dari kita hidup dengan niat baik, ingin menolong, ingin hadir, ingin jadi sandaran. Tapi tanpa disadari, kita sering menyalakan api dari dalam diri sendiri demi menghangatkan orang lain, tanpa sadar bahwa kita sedang terbakar perlahan. Epictetus pernah menulis, "Kamu tidak bisa menolong seseorang jika kamu sendiri tidak berdiri dengan teguh." Kata-kata itu terdengar sederhana, tapi di dalamnya terkandung kebijaksanaan besar. Kebaikan tanpa batas bukanlah kebajikan, melainkan bentuk kelalaian terhadap diri sendiri. Dalam pandangan Stoik, hidup yang seimbang bukan berarti hidup tanpa memberi, melainkan tahu kapan memberi dan kapan berhenti. Karena batas bukanlah tanda keegoisan. Batas adalah bentuk penghormatan terhadap keseimbangan batin. Tapi di dunia modern, kata batas sering disalahpahami. Kita hidup di era di mana orang bangga dengan kelelahan. "Aku sibuk menolong orang," kata seseorang dengan bangga. Padahal di dalam dirinya ia rapuh lelah dan mulai kehilangan makna hidupnya sendiri. Disinilah tragedinya. Kebaikan yang terus diberikan tanpa arah akhirnya berubah menjadi luka yang tak disadari. Kita menjadi orang yang pandai memahami semua orang, tapi lupa memahami diri sendiri. Seneca mengingatkan, tidak ada yang lebih bodoh daripada orang yang terlalu sibuk menolong orang lain hingga melupakan dirinya. Ketika kamu tidak tahu batas, kamu mulai kehilangan bentuk. Kamu berkata ya bahkan ketika hatimu berkata tidak. Kamu hadir di setiap panggilan, bahkan ketika tubuhmu memohon untuk beristirahat. Kamu mencoba menenangkan semua orang, padahal jiwamu sendiri sedang kacau. Pada akhirnya, kamu bukan sedang menolong, kamu sedang menukar kedamaianmu dengan kenyamanan orang lain. Stoikisme mengajarkan keseimbangan antara kebajikan dan rasio. Menolong adalah kebajikan, tapi menolong tanpa perhitungan, tanpa kebijaksanaan, adalah bentuk kelemahan yang dibungkus niat baik. Kita tidak bisa menyelamatkan semua orang. Bahkan Tuhan sekalipun tidak memaksa manusia untuk berubah. Ia memberi pilihan, bukan paksaan. Lalu mengapa kita, manusia yang terbatas, begitu keras memikul beban yang bukan milik kita? Dalam kehidupan modern, fenomena ini tampak jelas. Banyak orang bekerja keras demi keluarga, teman, bahkan orang asing di dunia maya, tapi tidak pernah punya waktu untuk dirinya sendiri. Mereka kehilangan tidur, ketenangan, bahkan kesehatan mental karena merasa bersalah jika tidak membantu. Padahal, membantu tidak selalu berarti menyetujui. Menyayangi tidak selalu berarti menuruti. Stoik akan berkata, berbuat baiklah sejauh logika dan kebajikan berjalan berdampingan. Artinya kamu boleh memberi, tapi jangan sampai kehilangan keseimbangan. Kamu boleh hadir, tapi jangan sampai hilang arah. Menolong seseorang tidak akan berarti jika kamu sendiri kosong. Kamu tidak bisa menuangkan dari cangkir yang telah kering. Jadi belajarlah menetapkan batas. Katakan tidak dengan lembut tapi tegas. Ingatkan dirimu bahwa kamu juga manusia yang berhak istirahat, berhak memilih, berhak menjaga ketenanganmu. Sebab batas bukan tembok. Batas adalah pagar agar kebaikan tetap murni, agar empati tidak berubah menjadi luka. Kadang, bentuk kebaikan tertinggi bukanlah memberi lebih banyak, tapi berhenti sejenak dan bertanya, apakah aku sedang menolong karena benar atau karena takut kehilangan peran? Dunia akan terus menuntut, orang akan terus meminta, tapi kamu harus tahu kapan berhenti. Karena dalam keheningan batas itulah, kamu menemukan jati diri yang selama ini tertimbun oleh ekspektasi. Marcus Aurelius menulis, jika kamu ingin menolong dunia, mulai dengan menata jiwamu sendiri. Itulah inti dari kebaikan yang bijak. Tidak semua orang harus kamu selamatkan, tapi kamu wajib menyelamatkan dirimu dulu. Jadi, berhentilah merasa bersalah karena menjaga jarak. Berhentilah merasa egois karena menolak sesuatu yang menguras batinmu. Kadang, langkah paling penuh kasih bukanlah mendekat, tapi mundur satu langkah untuk menjaga keseimbangan, karena kebaikan sejati
tidak akan pernah menuntutmu untuk hancur demi orang lain. Ia akan menuntunmu menjadi terang yang hangat bagi sesama, tapi tidak pernah padam untuk dirimu sendiri. Poin 3. Tidak berani menolak rasa bersalah yang terselubung. Ada satu kata yang begitu sulit diucapkan bagi banyak orang, bukan karena lidah tak mampu, tapi karena hati terlalu takut. Tidak, di permukaan itu tampak sederhana, tapi di baliknya tersembunyi rasa bersalah, kecemasan dan ketakutan akan kehilangan penerimaan. Kita takut dianggap egois, takut membuat orang kecewa, takut dikira tidak peduli. Dan karena rasa takut itu, kita belajar menyesuaikan diri. Kita berkata iya padahal hati menjerit ingin menolak. Kita mengiyakan undangan, beban, bahkan tanggung jawab yang tidak semestinya hanya agar orang lain tetap tersenyum. Tapi setelah semua selesai, kita duduk sendirian lelah merasa digunakan dan diam-diam marah. Bukan pada mereka, tapi pada diri sendiri yang tidak berani jujur. Epictetus pernah berkata, tak seorang pun bisa memaksamu tanpa persetujuanmu. Kata itu menjadi pengingat tajam. Banyak penderitaan bukan berasal dari orang lain, melainkan dari persetujuan kita sendiri untuk disakiti. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup yang tenang tidak datang dari berusaha menyenangkan semua orang, melainkan dari keberanian untuk hidup sesuai nalar dan prinsip. Menolak bukanlah dosa moral. Justru dalam banyak hal, menolak adalah tindakan kasih terhadap diri sendiri dan bentuk kejujuran terhadap orang lain. Namun di dunia yang penuh tekanan sosial, konsep ini sering terbalik. Budaya modern memuja kesediaan tanpa batas. Kita diajarkan bahwa orang baik harus selalu siap, harus selalu ada, harus selalu menolong. Tapi siapa yang mengajarkan kita bahwa orang baik juga berhak berkata, tidak. Rasa bersalah itu tidak muncul karena kamu salah. Ia muncul karena kamu telah terlalu lama hidup untuk menyenangkan orang lain. Ketika kamu berkata, tidak, bukan berarti kamu menolak orangnya, tapi menolak situasinya. Kamu menolak kelelahan, ketidakadilan dan tekanan yang tidak sesuai dengan nilai hidupmu. Menolak dengan bijak bukan bentuk kekerasan hati, itu bentuk integritas. Marcus Aurelius pernah menulis, jika sesuatu bukan tanggung jawabmu, jangan biarkan itu membebani pikiranmu. Banyak dari kita memikul beban yang bukan milik kita. Kita menanggung rasa bersalah atas kesedihan orang lain. Padahal kebahagiaan mereka bukan tanggung jawab kita sepenuhnya. Kita menanggung ekspektasi keluarga, teman, bahkan rekan kerja, seolah tanpa kita hidup mereka akan runtuh. Tapi manusia tidak diciptakan untuk menjadi penyelamat dunia. Kita hanya diminta untuk menjadi baik, dan kebajikan itu tidak akan sempurna tanpa kebijaksanaan untuk menolak. Dalam praktiknya, keberanian menolak lahir dari kejelasan nilai. Jika kamu tahu apa yang penting bagimu, maka kamu tahu apa yang pantas ditolak. Katakan tidak bukan dengan amarah, tapi dengan keheningan yang berakar dari kejelasan hati. Katakan tidak bukan untuk melawan orang, tapi untuk melindungi kedamaian batinmu. Karena setiap kali kamu berkata ya untuk hal yang tidak kamu inginkan, kamu sedang berkata tidak pada dirimu sendiri. Dunia modern tidak kekurangan orang baik, ia kekurangan orang yang berani tegas. Orang yang bisa berkata tidak dengan lembut, tapi pasti, bukan karena ia dingin, melainkan karena ia mengerti, kebaikan yang tidak disertai batas hanya akan menciptakan luka. Dalam stoikisme, penolakan bukan tanda keegoisan, tapi tanda kesadaran diri. Kesadaran bahwa waktu, energi, dan ketenangan jiwa adalah sumber daya yang terbatas, dan tidak semua orang berhak menggunakannya. Jadi, jangan merasa bersalah ketika kamu menolak. Rasa bersalah itu hanyalah suara masa lalu. Suara dari diri yang terbiasa menomorduakan dirinya sendiri. Katakan pada dirimu, aku berhak menjaga batinku tanpa perlu menjelaskan segalanya. Sebab orang yang mencintaimu dengan tulus akan memahami batasmu. Yang menolak memahami batasmu sesungguhnya tidak menghargaimu. Menolak bukan berarti berhenti berbuat baik. Justru di sanalah kebajikan diuji. Apakah kamu cukup bijak untuk memilih siapa, kapan, dan untuk apa kamu memberi? Karena pada akhirnya, orang yang tidak tahu menolak akan kehilangan arah, benda orang yang kehilangan arah akan kehilangan diri. Maka, jadilah orang yang baik, tapi juga tegas. Belajarlah berkata tidak dengan hati yang damai. Sebab orang yang mampu menolak dengan bijak
sesungguhnya sedang mengatakan ya pada kehidupan yang lebih tenang, lebih jujur, dan lebih merdeka. Poin 4. Kebaikan tanpa nalar. Terjebak dalam manipulasi. Ada kalimat bijak yang pernah diucapkan Seneca, tidak ada kebajikan tanpa kebijaksanaan. Kebaikan tanpa disertai nalar bisa berubah menjadi pisau yang melukai diri sendiri. Banyak orang di dunia ini terjebak bukan karena niat buruk, tetapi karena niat baik yang tidak disertai pertimbangan. Mereka berpikir sedang membantu, padahal sedang digunakan. Mereka mengira sedang berbuat benar, padahal sedang kehilangan arah. Kebaikan tanpa logika adalah pintu yang terbuka lebar bagi manipulasi. Di zaman modern, manipulasi tidak selalu hadir dalam bentuk ancaman keras. Ia datang dalam wajah lembut, permintaan yang terdengar sopan, kalimat yang dibalut rasa kasihan, atau rayuan yang menggugah empati. Kita seringkali merasa bersalah jika tidak menuruti permintaan orang lain. Padahal, sebagian dari mereka tahu persis cara memainkan rasa bersalah itu, menjadikannya alat untuk mengendalikanmu. Epictetus pernah memperingatkan, orang bijak tidak menolak menolong, tapi ia selalu menimbang konsekuensinya. Karena dalam setiap tindakan, Stoik diajak untuk berpikir 2 kali. Apakah ini benar? Apakah ini selaras dengan kebajikan? Ataukah ini hanya bentuk dorongan emosional yang akan menjeratku? Kemudian, sayangnya, di dunia yang semakin cepat dan emosional ini, banyak yang melupakan logika dalam kebaikan. Kita menolong bukan karena benar, tapi karena tidak enak hati. Kita memberi bukan karena mampu, tapi karena takut disalahpahami. Kita diam saat disakiti, karena tidak ingin disebut keras. Tapi bukankah itu bentuk kebodohan yang dibungkus moralitas? Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk menjadi dingin. Ia mengajarkan kita untuk berpikir jernih sebelum bertindak. Kebaikan sejati lahir dari keseimbangan antara hati dan pikiran. Jika salah satunya hilang, kebaikan itu bisa berubah menjadi bencana, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Mari kita jujur, berapa banyak dari kita yang pernah tertipu oleh kalimat, "Kamu kan orang baik, masa sih nggak bantu?" Kalimat itu terdengar seperti pujian, tapi sebenarnya jebakan. Karena begitu kamu menolak, kamu akan dicap berubah, dingin, atau egois. Disinilah banyak orang terperangkap. Mereka ingin mempertahankan citra baik, lalu mengorbankan nalar. Mereka menuruti, memberi, menolong. Bahkan ketika tahu ada yang salah, kebaikan tanpa nalar akan membuatmu lemah dan kelemahanmu akan menarik orang-orang yang ingin memanfaatkannya. Seneca menulis, orang yang tak mampu menilai dengan akal sehat akan menukar kebajikannya dengan penderitaan. Maka, gunakan nalar sebagai pagar, bukan sebagai penghalang. Sebelum menolong, tanyakan pada dirimu, apakah ini benar-benar membantu mereka atau hanya membuat mereka semakin bergantung? Sebelum memaafkan, renungkan, apakah ini akan memperbaiki hubungan atau justru memberi izin bagi mereka untuk melukai lagi? Sebelum memberi, pikirkan, apakah ini akan menumbuhkan kebaikan atau justru membuatku kehilangan kendali atas diriku sendiri? Kebaikan yang tidak disertai nalar bukanlah kebajikan, tapi ketidakmampuan untuk berkata cukup. Dunia modern memuji kebaikan tanpa syarat, padahal tidak semua orang layak menerima kepercayaan tanpa batas. Stoik tahu, cinta tanpa kebijaksanaan adalah kelemahan, pengorbanan tanpa tujuan adalah kehancuran, dan kebaikan tanpa logika adalah jalan menuju penderitaan. Maka jadilah baik, tapi tetap berpikir. Jangan biarkan hatimu menjadi alat bagi orang yang tak memiliki hati. Jangan biarkan belas kasihanmu dimanfaatkan oleh mereka yang menjadikannya senjata. Seorang stoik tidak berhenti berbuat baik, ia hanya belajar menempatkan kebaikannya di tempat yang tepat. Dan kadang, kebaikan terbesar bukanlah membantu seseorang yang memintamu, tapi membiarkan mereka belajar menghadapi akibat dari pilihannya sendiri. Karena itulah inti dari kebijaksanaan. Tahu kapan tanganmu harus terulur dan kapan ia harus tetap diam di sisi tubuhmu. Dunia tidak butuh lebih banyak orang baik yang mudah dimanfaatkan. Dunia butuh lebih banyak orang bijak yang tahu arti batas dan nilai dari sebuah keputusan. Jadi tetaplah berbuat baik, tapi jangan pernah berhenti berpikir. Sebab kebaikan tanpa nalar bukanlah kebajikan. Itu hanyalah bentuk lain dari ketakutan. Ketakutan kehilangan citra, kehilangan penerimaan, kehilangan damai. Padahal,
Damai sejati hanya datang ketika kamu bisa berkata dengan tenang, "Aku tetap baik, meski aku tak selalu menuruti semua permintaan." Dan disitulah letak kebijaksanaan seorang stoik, tenang dalam kasih tapi teguh dalam logika. Karena kebaikan yang berakar pada nalar, itulah satu-satunya kebaikan yang tak bisa dimanipulasi. Poin 5. Menolong untuk dihargai, ego yang menyamar sebagai empati. Dalam kehidupan modern yang penuh sorotan sosial, kebaikan sering kali menjadi panggung. Kita hidup di masa ketika membantu orang lain bisa difoto, diposting dan dihitung dalam bentuk likes. Namun di balik senyum dan kalimat manis tentang kepedulian, ada satu hal yang sering luput kita sadari. Tidak semua kebaikan lahir dari ketulusan. Sebagian datang dari ego yang lapar akan pengakuan. Semoga Anda yang mendengarkan dalam keadaan sehat dan penuh kesadaran, karena pembahasan kali ini mungkin akan menyentuh sisi diri yang jarang kita akui. Sisi yang berbuat baik bukan untuk memberi, tapi untuk dilihat memberi. Banyak orang yang menolong bukan karena cinta, tetapi karena rasa ingin dihargai. Mereka mengulurkan tangan bukan karena empati, melainkan karena ketakutan akan tidak dianggap penting. Dalam istilah stoikisme, ini adalah bentuk keterikatan pada opini eksternal. Hal yang oleh Marcus Aurelius disebut sebagai perbudakan modern. Ketika harga dirimu tergantung pada pandangan orang lain, menolong demi validasi adalah jebakan halus. Ia membuat kita tampak baik di luar, tapi kosong di dalam. Kita mulai mengukur nilai moral dengan pujian yang diterima, bukan dengan ketenangan hati setelah membantu. Akibatnya, setiap kali kebaikan kita tidak diapresiasi, kita merasa kecewa, marah, bahkan menganggap orang lain tak tahu berterima kasih. Padahal jika kebaikanmu memang tulus, penghargaan tak lagi relevan. Epictetus pernah berkata, "Jika engkau berbuat baik, lakukanlah karena itu benar, bukan karena ingin dikenal sebagai orang baik." Filsafat Stoik mengajarkan bahwa tindakan moral sejati harus bebas dari pamrih eksternal. Karena begitu kebaikan menjadi alat mencari pengakuan, ia kehilangan kemurniannya. Di era media sosial, ini menjadi tantangan besar. Setiap kebaikan bisa dengan mudah menjadi konten. Setiap empati bisa diubah menjadi citra. Kita bisa menolong seseorang hari ini, lalu mempostingnya besok dengan kalimat "semoga menginspirasi." Tapi di dalam hati, mungkin ada bisikan kecil, "Semoga banyak yang melihat." Itulah saat ketika ego telah mengenakan topeng empati. Orang stoik tidak anti terhadap apresiasi, tapi mereka tidak hidup untuknya. Mereka menolong karena memahami bahwa kebaikan adalah bagian dari arete, kebajikan yang melekat dalam diri manusia berakal. Ia bukan alat untuk dikagumi, tapi jalan menuju kedamaian batin. Jika kita terus menolong demi dianggap orang baik, maka kita sebenarnya sedang menjadikan kebaikan sebagai bentuk transaksi sosial. Kita memberi dengan harapan menerima sesuatu kembali, entah itu pujian, perhatian, atau rasa penting. Dan begitu yang kita harapkan tidak datang, kita merasa terluka, padahal luka itu bukan karena orang lain tidak menghargai, tapi karena ego kita tidak mendapat makanannya. Latihan stoik yang bisa kita coba sederhana: bantu seseorang tanpa ada yang tahu. Jangan ceritakan, jangan bagikan, jangan pikirkan hasilnya. Rasakan kelegaan setelahnya. Disitulah kebaikan sejati tumbuh, tenang, tersembunyi tapi bermakna. Jadi renungkanlah sejenak. Apakah kita benar-benar ingin menolong atau hanya ingin dilihat sebagai penolong? Apakah kita sedang berbuat baik atau sedang bernegosiasi dengan ego yang ingin dikagumi? Karena pada akhirnya, seperti kata Seneca, kebaikan yang membutuhkan saksi bukanlah kebaikan, melainkan pertunjukan. Dan jika kita terus hidup untuk penonton, maka kita akan kehilangan diri sejati yang tenang, diri yang melakukan kebaikan karena tahu, bukan karena dilihat. Poin 6. Menghindari konflik dengan alasan kebaikan, damai yang palsu, luka yang nyata. Kita sering menganggap diri baik karena tidak ingin menimbulkan masalah. Kita diam agar tidak melukai. Kita mengalah agar suasana tetap tenang. Tapi pernahkah Anda merasa bahwa di balik ketenangan itu justru ada beban yang menekan hati? Bahwa diam yang kita banggakan sebagai bentuk kedewasaan sebenarnya adalah tanda kita takut menghadapi kenyataan. Semoga Anda yang mendengarkan hari ini dalam keadaan sehat dan lebih dari itu, dalam keadaan berani menghadapi diri sendiri.
Karena pembahasan kali ini akan menyinggung sisi yang sering kita samarkan dengan alasan mulia, keengganan untuk berkonflik atas nama kebaikan. Kita hidup di zaman yang memuja harmoni, namun sering salah paham terhadap maknanya. Harmoni sejati bukan berarti tidak ada perbedaan, melainkan keberanian untuk tetap jujur di tengah perbedaan itu. Sayangnya, banyak orang menggunakan kebaikan sebagai perisai untuk menghindari konfrontasi. Mereka memilih diam meski tahu sesuatu tidak benar, mereka tersenyum meski batin mereka menjerit, dan mereka menyebut itu sebagai kedamaian. Padahal, itu bukan damai, itu penundaan luka. Stoikisme memandang konflik bukan sebagai musuh, melainkan sebagai ujian moral. Marcus Aurelius menulis, ketika engkau menghindari kesulitan, engkau juga menghindari kesempatan untuk menguatkan jiwamu. Dalam konteks ini, menghindari konflik demi disebut baik bukanlah kebajikan, melainkan kelemahan yang dibungkus sopan santun. Kita lupa bahwa ada kalanya diam justru melukai lebih dalam daripada kata-kata yang jujur. Kita membiarkan ketidakadilan terjadi karena takut dicap kasar. Kita menoleransi perilaku buruk orang lain karena tidak ingin kehilangan hubungan. Namun setiap kali kita menekan kebenaran, sesuatu di dalam diri kita perlahan retak. Harga diri, kejujuran, dan rasa damai yang sejati, kebaikan yang sejati, tidak selalu lembut. Terkadang ia datang dalam bentuk ketegasan. Menegur seseorang karena kesalahannya bisa jauh lebih bernilai daripada membiarkannya tenggelam dalam kebodohan atas nama tidak mau memperkeruh suasana. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa kita harus bertindak sesuai dengan rasio, bukan emosi. Artinya, jika konfrontasi diperlukan untuk menjaga kebenaran, maka itu adalah tindakan yang benar, bukan tindakan kejam. Dalam dunia modern, kita sering melihat orang yang memilih menjadi netral terhadap ketidakbenaran. Mereka berkata, "Aku hanya ingin damai." Tapi Seneca pernah menulis, orang yang tetap diam di hadapan ketidakadilan adalah bagian dari kejahatan itu sendiri. Maka, janganlah kita bersembunyi di balik kata baik untuk menutupi ketakutan kita. Karena yang takut berkonflik demi kebenaran, pada akhirnya berkonflik dengan dirinya sendiri. Bayangkan seseorang yang terus mengalah dalam hubungan, di kantor, atau di keluarga. Ia menahan opini, memendam kecewa, dan membiarkan dirinya dilewati batas demi menjaga kedamaian. Hingga akhirnya, ia menjadi lelah dan meledak, bukan karena orang lain berubah, tapi karena ia terlalu lama mengkhianati dirinya sendiri. Stoikisme tidak pernah mengajarkan untuk menjadi keras kepala, tapi juga tidak pernah mengajarkan untuk menjadi pengecut. Ia mengajarkan keseimbangan antara ketenangan dan keberanian. Kebaikan sejati bukanlah ketiadaan konflik, melainkan kemampuan menghadapi konflik tanpa kehilangan ketenangan batin. Maka, lain kali ketika Anda merasa ingin diam demi kebaikan, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya diam karena bijak atau karena takut? Apakah saya menghindari konflik atau justru menghindari kejujuran? Kebaikan tanpa keberanian hanya akan melahirkan damai yang palsu, dan damai yang palsu itu akan perlahan membusuk menjadi rasa kecewa yang dalam. Ingatlah, lebih baik menyalakan percikan kecil dari kebenaran daripada hidup tenang dalam kebohongan yang panjang. Seperti kata Epictetus, tidak ada kedamaian sejati tanpa keberanian untuk menghadapi yang sulit. Dan terkadang, yang paling sulit bukanlah berhadapan dengan orang lain, tapi dengan rasa takut di dalam diri kita sendiri. Poin 7. Menyelamatkan yang tak mau diselamatkan. Kebaikan yang berujung luka. Ada kalanya niat baik menjadi pedang yang melukai diri sendiri. Kita ingin menolong, memperbaiki, bahkan menyelamatkan seseorang yang sedang terjatuh. Kita mengulurkan tangan dengan penuh empati, berharap kehadiran kita mampu mengubah hidupnya. Namun seringkali, kita lupa satu hal penting. Tidak semua orang ingin diselamatkan. Semoga Anda yang mendengarkan dalam keadaan sehat dan penuh kejernihan pikiran, karena topik kali ini akan menyentuh sisi paling rapuh dari kebaikan, sisi yang membuat kita kelelahan karena berjuang untuk orang yang bahkan tidak berjuang untuk dirinya sendiri. Dalam kehidupan modern, fenomena ini sangat sering terjadi. Kita melihat seseorang yang terjebak dalam kebiasaan buruk, hubungan toksik, perilaku destruktif, atau keputusan hidup yang merugikan. Lalu dengan niat baik, kita mencoba menjadi penyelamat. Kita memberi nasihat, dukungan, bahkan pengorbanan.
Tapi seiring waktu kita sadar, semakin kita berusaha menolong, semakin kita tenggelam. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa kita hanya memiliki kendali atas tindakan kita sendiri, bukan atas kehendak orang lain. Epictetus berkata, kamu dapat menunjukkan jalan, tapi tidak bisa berjalan untuk orang lain. Artinya, sebanyak apapun keinginan kita untuk melihat seseorang berubah, jika orang itu sendiri tidak mau, maka seluruh usaha kita hanya akan berakhir pada frustrasi. Kita sering salah kaprah mengira kebaikan berarti harus selalu membantu. Padahal terkadang kebaikan sejati justru adalah melepaskan, menolak untuk terus menolong seseorang yang tidak menghargai pertolongan bukanlah kejam. Itu bentuk kebijaksanaan. Karena membantu tanpa kesadaran dari pihak yang ditolong hanyalah upaya sia-sia yang menguras energi dan kedamaian kita. Banyak orang terjebak dalam peran penyelamat permanen. Mereka merasa bersalah jika tidak membantu. Mereka berpikir cinta berarti terus ada, meskipun kehadirannya tidak lagi membawa perubahan. Tapi di balik itu semua, ada ego yang tersembunyi, keinginan untuk merasa dibutuhkan. Kita menolong bukan lagi karena cinta, tapi karena kita takut kehilangan peran penting dalam hidup orang lain. Stoikisme mengajarkan keseimbangan antara belas kasih dan rasionalitas. Marcus Aurelius menulis, berbuatlah baik tapi dengan akal sehat. Artinya empati harus disertai kesadaran bahwa setiap manusia memiliki jalan dan waktunya sendiri. Kita boleh menuntun, tapi tidak boleh memaksa. Kita boleh mengingatkan, tapi tidak boleh menggantikan tanggung jawab orang lain terhadap dirinya. Ketika kita mencoba menyelamatkan yang tidak mau diselamatkan, kita sebenarnya sedang melanggar hukum alam yang dijunjung tinggi oleh para filsuf Stoik, hukum kebebasan. Setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih, bahkan memilih untuk tetap terpuruk. Dan ketika kita berusaha mengambil alih kebebasan itu, kita bukan sedang menolong, melainkan mengontrol. Kebaikan yang tidak disertai kebijaksanaan mudah berubah menjadi beban. Kita mulai kehilangan energi, waktu, bahkan identitas diri. Kita merasa gagal ketika orang lain tidak berubah, padahal perubahan bukan tanggung jawab kita. Yang menjadi tanggung jawab kita hanyalah menjaga integritas tindakan kita sendiri. Bayangkan seseorang yang terus menolong temannya keluar dari hubungan toksik. Ia memberi nasihat, menampung keluh kesah, bahkan berulang kali menolong dari masalah yang sama. Namun sang teman selalu kembali ke situasi yang sama. Lama-lama, penolong itu bukan lagi penyelamat, tapi korban kedua dari ketidakdewasaan yang sama. Di titik ini, Stoikisme memberi jalan keluar yang menenangkan. Do your part, then let go. Lakukan bagianmu dengan tulus, tapi jangan memaksakan hasil. Jika seseorang belum siap diselamatkan, hormati prosesnya. Biarkan ia belajar dari luka dan kegagalannya sendiri. Karena seringkali penderitaan adalah guru yang lebih efektif daripada nasihat siapapun. Kebaikan sejati tidak memaksa. Ia tidak menuntut perubahan instan. Tidak mengekang, tidak mengubah cinta menjadi beban. Ia hadir dengan kesadaran bahwa setiap jiwa punya waktunya sendiri untuk bangkit. Jadi jika Anda pernah merasa lelah menolong orang yang tak mau diselamatkan, berhentilah sejenak. Bukan karena Anda berhenti peduli, tapi karena Anda mulai bijaksana. Karena seperti kata Seneca, kadang cara terbaik untuk menolong seseorang adalah membiarkan mereka menghadapi konsekuensinya. Itulah bentuk tertinggi dari kasih sayang yang matang. Bukan menyelamatkan, tapi membiarkan seseorang belajar menyelamatkan dirinya sendiri. Poin 8. Lupa pada diri sendiri di balik. Semua kebaikan saat sang penolong butuh diselamatkan. Ada paradoks yang menyedihkan dalam hidup manusia modern. Kita bisa begitu sibuk menjadi cahaya bagi orang lain, hingga perlahan lupa menyalakan lentera dalam diri sendiri. Kita terus memberi, menolong, mendengar, dan memahami. Tapi di antara semua itu ada satu orang yang tak pernah sempat kita perhatikan. Diri kita sendiri. Semoga Anda yang mendengarkan hari ini dalam keadaan sehat, tenang dan mampu menatap ke dalam diri. Karena pembahasan kali ini adalah tentang bentuk kebaikan yang paling sering disalahpahami. Kebaikan yang lahir dari pengabaian terhadap diri sendiri. Dalam dunia yang memuja altruisme dan kepedulian sosial, kita sering diajarkan bahwa orang baik adalah yang selalu siap membantu. Tapi tidak ada yang mengingatkan kita bahwa terlalu banyak memberi tanpa menyeimbangkan diri justru dapat menghancurkan.
Seperti kendi yang terus dituangi tanpa diisi ulang, lambat laun ia akan kering. Banyak orang jatuh ke dalam jebakan ini, menjadi pahlawan bagi semua orang, tapi kehilangan arah hidupnya sendiri. Mereka berusaha ada untuk semua orang, selalu mengatakan tidak apa-apa, padahal batinnya mulai retak. Mereka tidak sadar bahwa kebaikan tanpa batas bukan lagi kebajikan, tapi bentuk lain dari pelarian. Pelarian dari keheningan diri yang seringkali terasa menakutkan. Stoikisme menempatkan keseimbangan sebagai inti dari kebajikan. Marcus Aurelius berkata, "Janganlah engkau menumpahkan isi jiwamu untuk dunia sampai engkau kehabisan isi itu." Dalam pandangan Stoik, berbuat baik harus berjalan beriringan dengan menjaga keutuhan batin. Karena seseorang yang kehilangan keseimbangan dalam dirinya, lambat laun akan kehilangan kejernihan dalam kebaikannya. Ketika kita terlalu sibuk menjadi penolong, seringkali kita melupakan perawatan jiwa. Kita menanggung beban emosi orang lain. Kita memikul masalah yang bukan milik kita, dan kita menyebut semua itu sebagai tanggung jawab moral. Padahal seperti yang diingatkan Epictetus, kamu tidak bisa menenangkan badai orang lain jika jiwamu sendiri masih bergejolak. Kebaikan sejati membutuhkan kekuatan batin, dan kekuatan itu lahir dari perawatan diri. Ironisnya, banyak orang menganggap merawat diri sebagai tindakan egois. Mereka merasa bersalah ketika menolak permintaan, ketika memilih istirahat, atau ketika ingin sendiri. Padahal justru di saat-saat itulah kita sedang mengisi ulang sumber daya batin yang membuat kita bisa memberi dengan tulus. Dalam kehidupan modern yang serba cepat, kita mudah kehilangan orientasi diri. Notifikasi, ekspektasi sosial, dan tekanan moral membuat kita terus merasa belum cukup berbuat baik. Kita terus berlari membantu orang lain, tapi lupa menanyakan, apakah aku baik-baik saja? Stoikisme tidak pernah mengajarkan pengorbanan buta. Ia mengajarkan logos, rasionalitas dalam tindakan. Jika membantu orang lain membuatmu kehilangan kedamaian, maka itu bukan lagi kebajikan, melainkan ketidakbijaksanaan. Bahkan Seneca menulis, kebaikan yang menghancurkan pelakunya bukanlah kebaikan, melainkan kebodohan yang tersamarkan. Seringkali kita baru sadar saat sudah terlalu lelah. Tubuh mulai menolak, pikiran kehilangan arah, dan hati terasa kosong meski kita dikelilingi oleh orang yang terbantu oleh kita. Di titik itu, kebaikan berubah menjadi beban dan kita menjadi bayangan dari diri yang dulu kita kenal. Kita lupa bahwa menolong diri sendiri bukanlah bentuk keegoisan, melainkan fondasi agar kita bisa menolong orang lain dengan benar. Bagaimana bisa kita memberi kedamaian jika kita sendiri hidup dalam kekacauan? Bagaimana bisa kita menyembuhkan jika kita belum pernah belajar menyembuhkan diri? Prinsip Stoik sederhana mulai dari dalam. Bangun ketenangan batin sebelum berupaya menenangkan dunia. Lihat ke dalam diri sebelum menunjuk keluar. Seperti yang diajarkan Marcus Aurelius, dia yang mengenal dirinya tak akan tersesat di tengah dunia. Maka renungkanlah, mungkin selama ini kita tidak sedang berbuat baik, mungkin kita hanya mencoba membuktikan bahwa kita layak dicintai melalui kebaikan yang berlebihan. Kita menolong bukan karena damai, tapi karena takut kehilangan makna jika berhenti memberi. Namun ingatlah, Anda juga manusia. Anda juga berhak beristirahat. Anda juga pantas mendapatkan kebaikan yang sama seperti yang Anda bagikan. Karena kadang, orang yang paling banyak menolong justru diam-diam adalah orang yang paling membutuhkan pertolongan. Dan mungkin, di akhir semua kebaikan yang telah kita sebarkan, pelajaran terbesar dari Stoikisme adalah ini. Sebelum menjadi cahaya bagi dunia, pastikan apimu sendiri tidak padam. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir. Semoga narasi hari ini bukan hanya menjadi bahan renungan, tetapi juga cermin yang membantu Anda melihat sisi terdalam dari diri sendiri. Di dunia yang sibuk memoles citra orang baik, kita sering lupa bahwa kebaikan sejati lahir bukan dari keinginan untuk dipuji, tetapi dari kesadaran untuk hidup selaras dengan nilai dan ketenangan batin. Stoikisme mengajarkan kita bahwa kebijaksanaan dimulai dari pengendalian diri, bukan dari pencitraan sosial. Channel ini hadir untuk mengingatkan Anda bahwa menjadi kuat tidak berarti menjadi dingin, dan menjadi baik tidak berarti kehilangan diri sendiri. Di sini, kita belajar melihat hidup dengan mata yang lebih jernih, menata pikiran dengan logika, dan menumbuhkan keteguhan hati di tengah dunia yang serba bising. Jadi,
Jika Anda mencari ruang untuk bertumbuh dengan kedamaian dan kejernihan berpikir, tetaplah di sini. Selamat datang di perjalanan menjadi bijak tanpa kehilangan arah. Sebuah ruang di mana stoikisme bukan hanya teori, tapi cara hidup.